Kalau suka duka bagian HRD itu, yang pertama disuruh cari kandidat tapi kurang budget. Yang kedua, kalau ada karyawan kandidat yang gak lolos, kadang dari kepala desa itu suka datang. Nah, yang ketiga, dukanya itu kalau ada somasi kita harus hadapin. Tapi itu nilai plus juga buat kita, nambah wawasan. Sukanya bisa kenal sama orang-orang penting di Snaker. Kita bisa banyak tahu problem-problem yang ada di perusahaan. Terus kita bisa banyak tahu solusi apa saja yang harus diketahui. Jadi itu nilai plus di bagian HRD, kita bisa banyak tahu solusi dan itu bisa menjadikan kita sebagai orang yang dipercaya. Dan selebihnya lebih banyak sukanya daripada duka kalau di bagian HR. Kalau menurut saya, karena saya merasa nyaman di bagian HR, apalagi bisa berkomunikasi dengan orang lain dari mulai training dan sebagainya. Di dalam dunia HRD, apapun tekanan kerjanya saya merasa nyaman. Suka duka project engineer buat saya sendiri, banyak penambah ilmu, banyak ketemu banyak konsultan, dari konsultan arsitek, konsultan struktur, konsultan MEP. 1 hour later. Terus juga belajar banyak masalah konsep desain, terus mengenal material ataupun approval material, terus juga dalamin metode kerja. Kalau di owner kita mungkin ada perizinan, SLO, SLF, terus kita belajar tata ruang juga, interior sama landscape-nya mungkin. Itu kalau untuk kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin kalau kita udah desain sampai begadang terus ditolak owner, itu rasanya gimana gitu. Terus juga kadang ngajuin approval material kita ajuin nih, ternyata mintanya di luar spek, itu agak gimana ya, bingung juga biasanya. Terus juga yang nggak baiknya kalau di lapangan tuh mungkin schedule bermeleset, mungkin ada faktor human error, apa pekerja gitu, atau alat bantu, atau cuaca gitu. Karena mungkin sekarang musim hujan, ya mungkin faktor cuaca pengaruh banget gitu. Mungkin dari saya itu aja. Selebihnya banyak ilmu sih di project engineer. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di kesempatan kali ini saya akan coba menceritakan bagaimana bekerja di salah satu perusahaan distributor. Perusahaan distributor adalah perusahaan yang mengirimkan produk dagangannya sampai ke konsumen terakhir. Sebagai distributor, produknya dibeli dari produsen dalam bentuk produk jadi. Dalam penanganannya, produk ini dikategorikan dalam jenis, ukuran, bentuk. Perhatikan juga masa kadaluarsanya. Begitu juga penyimpanannya, juga harus diperhatikan jangan sampai rusak dan basah. Kemudian suhu dalam ruangan juga harus diperhatikan. Berapa suhu dalam ruangan tersebut, jangan sampai produk itu rusak. Apabila terjadi hal tersebut, maka konsumen akan komplain dan perusahaan akan rugi karena akan membeli barang pengganti. Kemudian akan rugi dalam biaya pengiriman dari gudang ke konsumen kembali. Kondisi seperti ini harus dijaga oleh bagian atau operasional gudang.
Pencatatan dalam sebuah buku sangat diperlukan untuk mendata produk tersebut seperti di mana lokasinya, area mana, kemudian di bagian produk apa saja. Pemeriksaan harus rutin dilakukan seperti tanggal kadaluarsa, berapa sisa stok yang tersedia di dalam gudang. Karena apabila nanti stok kurang dan tiba-tiba konsumen memerlukan barang kita, barang yang ada di gudang atau produk yang ada di gudang, maka kita siap sedia untuk mengirimkannya ke konsumen. Sebelum pengiriman ke konsumen, produk tersebut harus didata sesuai jenisnya, nomor serinya. Jangan sampai salah dari permintaan konsumen. Sesuai produk yang masuk dan keluar harus dicatat. Semua harus dalam pencatatan di bagian administrasi gudang. Untuk biaya pengangkutan ke konsumen merupakan tugas dari distributor. Kemudian, untuk mengenalkan produknya ke masyarakat, perusahaan harus melakukan promosi dan memperluas pemasarannya. Perusahaan juga harus memperkenalkan produknya ke lingkungan sekitar, menjaga nama baik perusahaan, menjaga nama baik produknya di sekitar perusahaan, sehingga masyarakat luas akan membeli produk tersebut karena pengenalan dan pemasarannya yang begitu baik. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang salah atau penjelasan saya yang tidak sesuai. Semoga saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.